Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Michael Kuswanto dengan NRP 2172037 dari mata kuliah IoT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas IoT Praktikum 11. Di dalam Praktikum 11 ini, kita disuruh eh, melakukan percobaan dengan membuat rangkaian sesuai gambar yang telah tertera di Morning. Kemudian rangkaian melibatkan sensor ultrasonik, sensor ini, dan aktuator servo. Aktuator servo ini, sensor akan mendeteksi objek yang mendekat dan menjauh. Objek yang mendekat membuat servo berputar searah jarum jam, dan kebalikannya saat objek menjauh membuat servo berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti ini hasil yang telah saya buat dari contoh ini. Kita bisa lihat di sini ada sensor ultrasonik yang ada VCC-nya berhubungan dengan bagian breadboard. Kemudian ke bagian ini, yang di mana di bagian horizontal ini ada power 5 volt yang berhubungan secara horizontal di breadboard, sehingga dapat terhubung ke sini. Kemudian ada bagian trigger pin. Trigger pin di sini berhubungan dengan pin 2. Pin kedua, pin 2. Kemudian ada echo pin berhubungan dengan pin 3. Kemudian ada ground yang berhubungan ke breadboard, yang berhubungan dengan kabel ke ke ground bagian sini. Kemudian ada servonya. Servonya di sini bagian sinyalnya berhubungan dengan pin nomor 4. Kemudian di sini ada powernya. Powernya berhubungan dengan breadboard di bagian sini. Sama seperti yang punya ultrasonic. Powernya itu berhubungan secara horizontal dengan kabel ini 5 volt di sini kita taruh sini, jadi semua yang ada di sini berhubungan secara horizontal, dapat berhubungan secara horizontal. Kemudian di sini ada ground yang berhubungan dengan ground di samping dari punyanya uh, sensor ultrasonik tadi. Kemudian kita masuk ke kodenya. Di kode di sini ada pagar include servo.h. Ini adalah library yang disediakan oleh Tinkercad di sini, seperti ini. Ini ada library servo. Ketika kita include, maka akan keluar. Tadi saya sudah include, maka saya akan hapus saja. Seperti itu. Kemudian ada integer trick pin sama dengan 2 yang tadi. Trick pin sama dengan 2. Kemudian integer echo pin sama dengan 3 seperti yang tadi. Ini 3. Kemudian servo, my servo ini adalah variabel untuk servonya. Kemudian ada float duration dan distance. Ini adalah pelengkap untuk ultrasoniknya, variabel pelengkap dalam ultrasonik, sehingga dapat didapatkan jarak yang kita dapat menangkap jarak dari ultrasonik benda dalam ultrasonik tersebut. Ya, variabel distance ini diperlukan untuk menangkap jarak tersebut. Kemudian void setup, serial bikin 9600 ini untuk debuggernya. Kemudian myservo.attach 4 ini adalah sinyal yang ditangkap, uh, sinyalnya ke pin 4, makanya di sini tulisannya 4. Kemudian pin mode trick pin output, trick pin sebagai output. Kemudian pin mode echo pin input, ini sebagai input. Kemudian di dalam void loop kita bisa lihat di sini adalah paketan yang sudah ada untuk mendapatkan jarak dalam menggunakan uh, sensor ultrasonik. Di sini ada digital write trick pin low, delay microsecond 2, digital write trick pin high, delay microsecond 10, digital write trick pin low, kemudian ada duration sama dengan pulse in, echo pin high. Distance sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Kemudian di sini adalah bagian print-printnya. Serial print kondisi, serial print objek ada di jarak berapa, nanti kondisi objek ada di jarak, misal ini adalah distance-nya di sini saya menggunakan meter. Ya. Jadi misal kayak jaraknya adalah 100 cm, maka akan di, diganti menjadi 1 meter. Ya, nanti keluar di serial monitornya adalah kondisi objek ada di jarak 1 meter, seperti itu. Kemudian ada serial print length.
kondisi servo. Nah, ini yang seperti yang ditugaskan tadi, ini berputar searah jarum jam dan berputar berlawanan jarum jam. Di sini saya menggunakan patokan 1,5 meter atau 150 meter, di mana yang di atas 150 cm itu akan berputar berlawanan jarum jam. Artinya benda tersebut menjauh. Kemudian else-nya itu berarti kan yang di bawah 150, maka akan berarti itu adalah objek itu mendekat, maka berputar searah jarum jam. Seperti yang kita bisa di sini. If distance lebih besar dari 150 atau 1,5 meter, maka my servo.right ini 180 ini adalah derajat, maka dia akan berputar ke berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ini bagian sini, di bagian sudut ini adalah 0, di bawah sini 180. Jadi ketika distance-nya di atas, maka dia akan berputar ke sini. Kemudian eh, ini untuk ngeprint kondisi servonya berputar berlawanan jarum jam. Delay 10 ini adalah kecepatan perputarannya. Kemudian else ini berarti yang di bawah 150. My servo my servo dot right 0, berarti 0 derajat. Yang tadinya di 180 itu maka berputar ke 0 derajat, ataupun yang uh, udah awalnya udah di bawah 150 maka akan tetap di sini. Kenapa? Karena servo hanya bisa berputar 180 derajat. Servo ini hanya bisa berputar 180 derajat, tidak bisa ke bagian kanan. Makanya ketika posisi awal 0, terus objek mendekat, maka artinya sudah 0, tidak akan berputar. Jadi akan diem di sini. Kayak palang pintu gitu, awalnya yang membuka seperti ini, ketika ada objek mendekat, maka akan tetap membuka. Ketika ada objek misal menjauh, maka palang akan menutup ke bagian bawah. Kemudian ada serial print run, ini untuk spasi enter. Kemudian ada delay 200 milisecond atau 2 detik. Kita akan lihat saja coding hasilnya. Kita buka serial monitor. Ini kita atur seperti dengan lupa. Start. Kita bisa lihat di sini kondisi objek ada di jarak 2,4 meter. Itu adalah di atas 1,5 meter. 1,5 meter. Maka tadi kita bisa lihat servo akan berputar. Ini ada kita ini ada kondisi servo berputar berlawan jarum jam. Ketika kita ubah mendekati, kita ubah sensor ultrasoniknya, maka servo akan berputar searah jarum jam karena di bawah 150 atau 1,5 meter. Ketika kita ataskan lagi, maka akan berputar sebaliknya, berputar ke 180 derajat karena di atas jaraknya itu di atas 1,5 meter. Seperti ini. Kita ke ataskan lagi, maka akan berputar lagi ke bawah, berputar searah jarum jam, ke atas, berputar berlawanan jarum jam. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat kondisinya. Kondisi misal di sini adalah 113 cm. Di sini objek ada di jarak 1,12 meter. Kondisi servo berputar searah jarum jam. Karena 113 itu kurang dari 150, maka yang dijalankan adalah else-nya, maka berputar searah jarum jam. Ini posisinya ada di 0, berarti di sini. Ini posisi, misal ini panah, berarti ada panahnya ke atas. Ketika ke atas sini, maka panahnya akan ke bawah karena 250 itu lebih besar dari 150. Maka yang dijalankan adalah kondisi yang ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.